Assalamualaikum. Halo bunda-bunda atau teman-teman yang ada di rumah. Masih bingung kalau ada suami, saudara, orang tua, anak atau kita yang pingin dikerok atau dikerik tapi sakit kerokannya atau kerikannya. Pasti itu salah tata cara mengeroknya. Oke, yuk saya kasih tahu tips cara mengerok supaya nggak sakit ya. Tapi sebelum mengikuti video saya, jangan lupa untuk terus mendukung video saya dengan cara subscribe, like, komen, dan loncengnya. Oke, yuk ikutin video saya selanjutnya. Sebelum kita mengerok atau mengerik, jangan lupa ya bun, siapkan terlebih dahulu minyak olesnya, atau pakai lotion juga boleh, pakai minyak hangat juga boleh ya bun, yang penting bisa untuk mengerok dan licin di kulit ya. Oke, pertama-tama kita oleskan dulu ya minyaknya di kulit badan. Nah, ini dia bun, tata cara yang benar untuk mengerok atau mengerik badan supaya tidak sakit ketika dikerok. Nih, pada umumnya kalau orang mengerok itu dia menyamping rata ya bun, padahal sebetulnya itu salah. Yang benar adalah mengeroknya agak sedikit ke bawah mengikuti garis tulang rusuk. Nah, jadi ini bun perbedaannya kerokannya. Makanya kalau kita salah ngerok itu biasanya komentarnya sakit. Tapi kalau kita betul tata cara ngeroknya, maka tidak akan sakit ketika dikerok bun. Nah, tuh bun. Ingat ya bun, jangan lurus tapi agak sedikit ke bawah atau mengikuti garis dari tulang rusuk ya. Tuh bun tuh. Langsung merah juga loh bun. Pakai koinnya apa aja bun koinnya. Yang penting koinnya itu tidak besar-besar garisnya ya bun. Sebetulnya juga cara mengerok bisa berpengaruh dari koin juga ya bun. Ada kalanya kalau ngerok sakit itu bisa juga dari koin. Koinnya agak sedikit kasar atau lebar-lebar garisnya. Nih bun nih, tuh. Cara ngerok yang betul ya bun. Setelah merah, baru kita pindah ke bawah garis yang sudah dikerok ya bun. Oke. Nah, tuh bun tuh langsung merah. Jadi koin atau duit yang kita pakai pun berpengaruh ya bun ketika terkena kulit badan. Tuh bun, pasti nih yang dikerok juga responnya diam saja. Diam karena apa? Tidak merasakan sakit bun. Nih, tuh. Kalau kita ngeroknya agak lurus itu pasti sakit bun, lurus ke samping. Tapi kalau kita cara ngeroknya agak sedikit ke bawah mengikuti garis tulang rusuk, insya Allah nggak sakit. Langsung merah ya bun, berarti menandakan si pasien sedang sakit atau masuk angin. Apa sih ciri-ciri orang itu masuk angin? Ciri-cirinya banyak bun yang dirasakan. Yang pertama itu biasanya badan
terasa agak sedikit menggigil, kedinginan, atau biasa seperti mual bun, seperti orang penyakit emah, atau perut merasa kembung bun, itu biasa salah satu ciri-ciri orang yang masuk angin ya bun. Nah biasanya kalau orang yang sedikit agak mual atau yang sedang BAB, buang-buang air besar terus, bisa juga faktor masuk angin juga bun. Makanya di area perut ini saya agak lamain ya bun ya. Tuh, banyak orang yang nggak mengerti ya bun, bahwa kalau orang batuk bisa juga bun, ciri-ciri orang masuk angin bisa juga dengan batuk, tapi batuknya agak sedikit garing ya bun. Dari batuk, perut agak sedikit mual atau kembung, badan berasa nggak enak, biasanya itu masuk angin bun ciri-cirinya. Nah, kita agak sedikit lama ngeroknya di bagian pinggang ya bun. Nah, kalau sudah rata bagian pundaknya, kita kerok juga ya bun, biar anginnya cepet tuntas, cepet hilang deh penyakit masuk anginnya. Nah, kalau sudah rata di bagian ini, kita pindah di bagian satunya ya bun. Keroknya juga sama ya bun ya, seperti kerokan yang di sebelah ya, di bagian pundak sebelahnya sama. Kalau kita mengerok ikutin garis dari tulang rusuk, biasanya akan sama dia bun garisannya, antara garis kerokan yang kiri atau yang kanan biasanya nanti dia seimbang. Tuh bun tuh, masuk angin bun. Nih, tapi biasanya kalau orang agak sedikit batuk, kita ngeroknya agak sedikit lama di bagian dada belakang ya bun. Tuh bun tuh. Nah biasanya kalau agak sedikit kembung atau mual, biasanya di bagian belakang ini, belakang ulu hati, kalau dikerok dia biasanya merasa enak bun. Apalagi ketika dikerok dia tenggerek atau sendawa, pasti nikmat banget bun. Berasa agak sedikit plong perutnya, yang aturan tadi mual atau kembung, biasanya dia akan sedikit berkurang rasa kembungnya. Nah, jangan lupa lagi di bagian pinggang ya bun. Bisa juga salah satu faktor kalau pinggang sering sakit bun, bisa juga masuk angin. Jadi bagian pinggang pun kita kerok juga nggak apa-apa ya bun. Oke, supaya lebih afdol dan merata, tengahnya itu biasanya saya kerok lagi supaya lebih enak. Oke, sebelah garisnya ya bun, garis tengah ya, saya kasih lagi.
Biasanya kalau sudah selesai saya kerok ini bun, biar lebih afdol lagi, biasanya saya bantu dengan minyak oles yang hangat-hangat. Supaya apa? Supaya jauh lebih hangat badannya atau lebih cepat hilang masuk anginnya. Nih bun, sambil kita oles-oles. Nah, sambil kita usap-usap. Supaya apa? Supaya pori-pori yang renggang untuk cepat kembali seperti semula lagi ya bun. Oke. Biasanya kalau habis dikerok kita pijat-pijat ringan seperti ini, dia akan jauh lebih rileks dan nyaman dan enak ya bun. Oke, kalau sudah merata semuanya, selesai deh bun tata cara mengerok atau mengerik yang bagus. Jadi insya Allah dijamin tidak sakit ketika dikerok. Oke, selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Dah, assalamualaikum.